Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hama hewan. Seperti yang telah dibahas pada materi sebelumnya, terdapat dua jenis hama tanaman, hama tumbuhan dan juga hama hewan. Pada kali ini, kita akan berfokus tentang hama hewan. Hama hewan terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu ada kelompok mamalia, kelompok arthropoda dan insekta, kelompok moluska, kelompok nematoda, dan kelompok aves. Salah satu contoh hama mamalia adalah kelinci Oryctolagus cuniculus, yang asal mulanya berasal dari Eropa Selatan. Namun, kini sudah menyebar populasinya ke Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Asia, dan bahkan ke Australia. Awal mulanya, kelinci ini berasal dari Iberian Peninsula. Kelinci liar kemudian mengalami domestifikasi di Prancis dan Inggris, dengan tujuan sebagai hewan peliharaan dan juga sumber makanan. Kemudian, kelinci mulai dibawa berlayar untuk dijadikan sebagai objek makanan dan juga objek hiburan. Kelinci ini mencapai berbagai pulau dan negara lain hingga akhirnya kini telah terintroduksi pada lebih dari 800 pulau di dunia. Berikut adalah beberapa kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan kelinci. Kelinci dapat merusak seedling dan juga kulit pohon. Lalu karena kelinci menghindari memakan gulma, maka akan menyebabkan dominasi gulma hingga akhirnya menyebabkan kompetisi dan mendesak keberadaan herbivora asli. Selain itu, kelinci juga dapat menyebabkan erosi dan kerusakan karena memakan sekitar 500 gram per harinya. Beberapa pengendalian yang dapat dilakukan untuk kelinci yang berkeliaran diantaranya adalah memasang kawat pelindung. Dengan memasang kawat pelindung, petani dapat melindungi lahan mereka dan melindungi kulit pohon dari serangan kelinci. Kemudian, petani juga dapat memasang jaring pelindung pada seedling tanaman yang baru saja ditanam. Kemudian, petani juga dapat memakai repelen bahan kimia agar kelinci tidak mendatangi tanaman tersebut. Dan untuk kelinci yang mendiami liang atau sarang, pengendalian yang dapat dilakukan adalah dengan memasang perangkap. Kemudian dapat dilakukan juga berburu dengan ferret dan juga berburu dengan menggunakan senapan. Selain cara yang konvensional, kelinci dalam sarang juga dapat diatasi dengan menyemprotkan gas beracun pada sarang kelinci tersebut. Namun, praktik ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang berpengalaman saja, karena diperlukan kehati-hatian dalam instalasinya. Dan terakhir adalah dengan memanfaatkan penyakit alami kelinci yang disebabkan oleh myxoma virus. Penyakit ini disebut juga dengan myxomatosis. Peneliti telah mengembangkan penyakit alami ini agar dapat dibawa oleh kutu dan nyamuk, sehingga nantinya vektor tersebut akan disebar pada beberapa liang. Dengan harapan bahwa kelinci yang ada dalam liang akan terjangkit penyakit tersebut dan mati. Jika terinfeksi, kelinci akan mengalami pembekakan di daerah mata dan tumbuh bintil pada bagian kepala. Hama mamalia selanjutnya adalah tikus Rattus novergicus yang telah menyebar pada hampir seluruh bagian dunia. Tidak ada keterangan lebih jelas mengenai asal dari tikus ini, namun dipercaya bahwa mereka berasal dari Cina Utara. Beberapa kerusakan yang disebabkan oleh tikus adalah karena keberadaannya dapat merusak properti dan kabel elektronik. Juga, satu tikus memerlukan makan sekitar 50 kg per tahun. Selain itu, mereka juga memakan biji-bijian, batang, dan bagian tuber dari tanaman budidaya. Dan karena habitatnya yang berada di tempat kotor, tikus ini juga dapat beradaptasi dan menjadi vektor penyakit dari leptospirosis pada manusia. Pengendalian yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan deteren kimia yang dapat diencerkan dan disemprotkan pada tempat yang diserang oleh tikus.
Selain deteran kimia, terdapat pula deteran frekuensi suara dengan memanfaatkan frekuensi yang tidak disukai oleh tikus. Kemudian dapat juga menggunakan umpan makanan yang mengandung racun. Namun, hal ini juga perlu dilakukan oleh profesional karena instalasinya memerlukan kehati-hatian. Jadi, pertama dilakukan survei awal terlebih dahulu untuk mengetahui jalur foraging dari tikus tersebut. Setelah itu, penginstal dapat memasang bait dalam kontainer pada jalur tersebut untuk menghindari bait termakan oleh hewan peliharaan atau juga anak kecil. Kemudian, hal ini dilakukan secara berkala setiap 3 hari selama 3 minggu. Dan bangkai yang telah didapat harus dibakar. Kelompok hama berikutnya adalah kelompok Aphes atau burung. Hama burung merpati Columba palumbus dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman berbuah dan berbiji, karena mereka tertarik pada makanan yang memiliki protein tinggi. Dan pada negara 4 musim, merpati ini dapat menimbulkan kerusakan yang berbeda-beda pada tiap musimnya. Pengendalian yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan memasang orang-orangan sawah, memasang petasan, memasang burung predator tiruan, dan juga memburu secara langsung dengan senapan. Namun, pengendalian dengan menggunakan alat yang sifatnya menakuti burung tersebut harus dilakukan secara bergantian atau rotasi secara berkala, baik tipe ataupun lokasinya. Hal ini dilakukan karena burung memiliki daya ingat yang baik, sehingga jika hanya ditaruh di satu tempat, burung akan terbiasa dan tidak lagi kaget. Contoh hama burung lain adalah pirula-pirula yang dapat menyerang buah beri, apel, dan juga bagian bunga dan daun tanaman. Beberapa pengendalian yang dapat dilakukan adalah dengan menutup seluruh pohon dengan jaring. Kemudian, tanaman dewasa juga dapat menggunakan repelen kimia seperti ziram. Dan yang terakhir, burung dapat dijebak dengan umpan. Namun, teknik ini hanya dilakukan pada burung juvenil yang masih memakan biji pada permukaan tanah. Hama selanjutnya adalah kelompok moluska yang disebut dengan slugs atau bekicot tanpa cangkang. Pada bagian mulut, slug memiliki radula yang berguna untuk mencabik jaringan tumbuhan. Slug dapat menimbulkan kerusakan yang menyerang hampir seluruh bagian tanaman, mulai dari seedling, bagian akar, dan juga bagian daging buah. Pengendalian dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya adalah menggunakan bait non-kimia yang berasal dari sisa organik, seperti kulit anggur. Kulit anggur ini disebar di sekitar seedling, sehingga nantinya yang diserang duluan adalah kulit anggur tersebut, bukan seedling tanaman. Dan yang kedua, kita juga dapat menggunakan bait kimia yang dikhususkan untuk slug. Bait kimia ini sudah mengandung racun di dalamnya dan berbentuk pelet. Kemudian akan menyebabkan iritasi, dehidrasi, dan juga gangguan pencernaan pada slug jika dia mengkonsumsinya. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan musuh alami dari slug ini, yaitu nematoda. Kelompok selanjutnya adalah dari arthropoda dan insekta. Berikut adalah beberapa arthropoda yang biasa hidup di sekitar kebun. Namun, tidak semua jenis arthropoda dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman. Contohnya adalah kelompok centipede yang dapat menguntungkan karena berperan sebagai predator. Pada kelompok Acarina atau laba-laba, ada spider mite yang seringkali menjadi hama di dalam greenhouse. Mereka dapat hidup pada tanah dan juga daun. Spider mites dapat menimbulkan kerusakan pada daun, kuncup, dan juga bunga, sehingga menimbulkan kekeringan pada tanaman. Selanjutnya adalah kelompok Hemiptera. Leafhopper ini dapat menimbulkan kerusakan akibat kemampuannya sebagai vektor penyakit. Contohnya pada rhododendron,
dapat terjangkit bud blast disease, dan pada stroberi dapat terjangkit Phytoplasma. Contoh lain dari kelompok Hemiptera adalah greenhouse whitefly. Hama ini adalah hama generalis atau serangga yang memiliki tanaman inang yang sangat luas, sehingga dapat menyerang hampir seluruh tanaman budidaya. Laju reproduksinya yang cepat menyebabkan keberadaannya sangat sulit diberantas jika populasinya sudah sangat tinggi. Kerusakan yang dapat ditimbulkan adalah defoliasi dan pertumbuhan yang terhambat. Lalu ada mealybug yang dapat menyerang akar, daun, dan buah tanaman perkebunan. Tanaman yang diserang bagian akarnya akan berubah warna daunnya menjadi kuning dan berkeriting seperti kekeringan. Sedangkan jika diserang pada bagian daun dan buahnya, maka akan menyebabkan pembusukan sehingga tidak dapat dikonsumsi. Selanjutnya adalah kelompok kumbang yang bersifat omnivor. Keberadaan kumbang ini dapat berfungsi sebagai predator, tetapi di sisi lain dapat juga merusak daun dan buah. Kumbang ini dapat menyebabkan skeletonisasi pada daun. Lalu ada dari kelompok Lepidoptera, Pieris brassicae. Pada tahap larva, ulat kol ini dapat menyebabkan kerusakan masif pada bagian daun, sehingga menyebabkan skeletonisasi pada daun kol. Kemudian ada kelompok Diptera yang menyebabkan kerusakan pada wortel, seledri, dan parsley. Larva dapat merusak dan membuat busuk bagian akar. Gejala yang ditimbulkan jika diserang oleh Psila rosea adalah daun yang menguning dan akar yang berbolong serta membusuk. Contoh lain dari kelompok Diptera adalah Chrysanthemum leaf miner yang menyerang kelompok tanaman Asteraceae. Larva tanaman dapat menyerang daun dan batang sehingga membuat terowongan di antara bagian daun. Karena itulah, spesies ini disebut dengan leaf miner atau penambang daun. Pengendalian hama arthropoda dan insekta sudah sangat berkembang. Pengendalian dapat dilakukan secara biologis dengan memanfaatkan sifat ekologis predator dan dekomposer yang ada dalam ekosistem. Misalnya ada virus yang mematikan bagi larva serangga, kemudian ada fungi seperti Beovaria bassiana, terus ada parasitoid yang memanipulasi larva, ada burung dan juga kumbang predator. Pengendalian juga dapat dilakukan secara kimiawi dengan memanfaatkan bahan kimia. Pestisida dapat ditemukan dalam bentuk spray dan juga gas yang dapat mengandung berbagai bahan kimia yang mematikan bagi serangga. Kemudian ada juga atraktan yang dikombinasikan dengan jebakan untuk menarik hama target. Selain menggunakan pestisida sintetis, dapat juga menggunakan pestisida alami. Contohnya ada daun tomat, cabai, marigold, dan juga bawang merah atau putih. Kemudian ada pengendalian secara fisik seperti memasang yellow trap dan juga jaring pengaman. Kelompok hama selanjutnya adalah kelompok nematoda yang dapat menimbulkan kerusakan pada batang dan umbi. Beberapa pengendalian yang dapat dilakukan adalah mengontrol gulma chickweed yang menjadi inangnya, kemudian melakukan rotasi tanaman, dan menggunakan biji yang bebas dari nematoda. Berikut adalah contoh lain dari kelompok nematoda yang dapat menyebabkan bisul pada akar. Beberapa pengendalian yang dapat dilakukan adalah menanam kultivar yang resisten terhadap nematoda, melakukan sterilisasi tanah, dan juga menggunakan sterilisasi kimia dengan fumigan. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan dalam pematerian ini.